أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بتضعيف أجور العبادات، فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنات ومحيي عنه 10 السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجد المؤلم المخلوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغب أمته في الأضحية وأعمال الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في آية الأخرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram ayyidil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wahdul a'da'ana wa a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin wansur sultanana wa asakirana ila yaumiddin waktubis salamata alaina wa 'alal hujjaji wal ghuzzati wal musafirin wal muqimina fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal langkah yang pertama sama-sama getanya memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur getanya atas nikmat-nikmat yang kaneju oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang kaneju oleh Allah mantang neberi kepada getanya kesempatan untuk tahudib. Ajal getanya tidak mendahului hari raya. Maka atas nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain wajar taat kena bersyukur kepada Allah, di antaranya dengan memuji Allah. Karena nepegahli Nabi dalam hadis, "Ma syakarallaha 'abdun la yahmaduhu." Seseorang tidak dianggap bersyukur kepada Allah bila ia tidak mau memuji Allah. Dilikut nibaknya selawat dan salam sabi-sabi kita bacakan yang kemudian kita hadiahkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin kaum muslimin, gure-gure urung Syekh Bandung yang ulun tuan muliakan. Alhamdulillah, getanya bak saatnya kembali berada pada hari raya Aidil Adha, iaitu tepatnya pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjahnya merupakan salah satu bulan yang mulia dan agung di sisi Allah, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di dalam bulan Zulhijjah akan nebalah oleh Allah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Pulam bak 10 hura pertama bulan Zulhijjah, termasuk bak uranya sebagaimana nepegahli Nabi dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tiada hari di mana kita beramal saleh di hari tersebut lebih dicinta oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Apalagi dalam 10 pertama bulan Zulhijjah terdapat sebuah hari yang mana ba'ura tersebut merupakan ura yang paling le Allah pemerdeka hamba dari api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ittihaf bahawa salah satu hari yang mana ba'ura tersebut paling le Allah pemerdeka hamba dari api neraka, iaitu ba'ura Arafah. Sehingga hakikatnya ketanya uranya tamu ura raya karena kagak pemerdeka oleh Allah dari api neraka. Faman a'taqa qablahu fawalladhi bin nisbati ilaihi aidun. Urang-urang yang kagak pemerdeka oleh Allah dari api neraka ba'ura Arafah, urang tersebut pada hakikatnya urang yang sedang berura raya uranya. Wa man la fahuwa fi ghayatil ib'ad wal wa'id. Adapun orang yang hana pemerdeka oleh Allah dari api neraka ba'ura Arafah, gaknya sibuk dengan kehidupan duniawi, hana sempat bertaubat kepada Allah, hana tingkatkan ibadat kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut ba'uranya sedang tidak berhari raya, bahkan negolongkan oleh Allah dalam golongan-golongan orang celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemuliaan bulan Zulhijjahnya tidak terlepas dari keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di dalamnya. Di antaranya dua buah ibadah yang hanya dikerjakan di dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji.
Bahkan puncak pelaksanaan ibadah haji iaitu wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ibadah hajinya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dapegah li Nabi dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrurnya balasannya hana lain kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasulullah hanya 3 mantang kerjakan haji, iaitu tahun 10 dari Hijriah. Karena hana trip olehnya sekitar 4 bulan Rasulullah nuwa Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah mengerjakan ibadah haji ba'ura si kurang Zulhijjah, saat di padang Arafah Rasulullah berkhutbah yang dikenal dengan khutbah wada'. Di antara isi khutbah nepegah li Nabi, kullukum li Adam, gata-gatanya mandum berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adamnya berasal dari tanah. Maka akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Zulhijjah adalah ibadah kurban. Bagi getanyo yang gohlom Allah beri kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Karena ba'uronyo di samping ibadah haji, ibadah yang cukup mulia, yaitu ibadah kurban. Bahkan ibadah kurbanlah ibadah yang paling mulia ba'uro raya. Napegah li Nabi dalam hadis, ma'amalu bnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Amalan anak Adam yang paling god yang dikerja ba'uro raya adalah menyembelih hewan kurban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa aklafiha. Binatang kurban yang kena sembelih tersebut sungguh ura akhirat akan dibangkit oleh Allah dengan lungke-lungke, dengan uke-uke bandum nepegat oleh Allah dalam bentuk sebuah kendaraan yang begitu bagus ke getanyo sungguh ura akhirat. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ard. Menancit tetesan-tetesan darah yang terbit bak binatang kurban tersebut, segolong darahnya kenang bak tanah, awai le diterimong oleh Allah. Ku makna awai gepampun dosa-dosa getanya oleh Allah, dan Allah jadikan setiap tetesan darah tersebut si roh malaikat, si puluh roh malaikat yang selalu istighfar ke orang tersebut hingga urang kiamat. Maka oleh karena demikian, getanyo-getanyo yang na kelebihan harta naju oleh Allah, mari berkorban. Orang yang na kemudahan han getim berkorban, Nabi ni ancam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Napegah li Nabi, man kana lahu sa'ah, so mantang yang na kemudahan, walam yudahhi, namun ia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia dekat tempat sembahyang kami. Artinya Rasulullah sangat menganjurkan kepada getanyo untuk melakukan ibadah kurban, dan ibadah kurbannya sungguh ura akhirat akan menjadi kendaraan kepada getanyo. Napegah li Nabi dalam hadis yang lain, aqdimu dahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian, karena hewan kurban tersebut sungguh akan menjadi kendaraan getanyo di atas titi siratal mustaqim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah dari kurban yang kena sembelih tersebut oleh Syekh Bakhit Al-Banjari sampaikan, di antara hikmah-hikmah kurban adalah pertama, tak ikut sunnah Nabi. Karena sebagaimana diriwayatkan oleh sahih, hadis yang sahih, napegah li Nabi, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya. Hal yang pertama yang kami lakukan ba'uronyo napegah li Nabi, pertama sembahyang uro raya. Tsumman narji'a fanan harra. Kemudian setelah selesai sembahyang uro raya bandum,
bandum kamu wo bak tempat masing-masing, lalu kami sembelih kurban. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. So yang tim kerja lagi nyan, maka orang tersebut ka ikut sunnah kamu nepegah li Nabi. Dalam riwayat nepegah bahawa Rasulullah nekurban sampai sertuh boh unta. Sebagaimana dalam kitab tafsir Jalalain nepegah di sinan na riwayat yang pegah nasi kero Nabi 70 boh unta, lalu 20 boh unta giyusi bak Sayyidina Ali. Na yang pegah gesi kero Nabi 60 boh unta, kemudian sisanya neyu bak Sayyidina Ali. Artinya berkurbannya adalah getanyo ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi adalah hak Allah yang harus kita penuhi. Nepegah oleh Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, pegah ba umat mandum, menyagata-gatanya cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka tanda getanyo cinta kepada Allah salah satunya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi. Di saat getanyo cinta kepada Allah, yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada getanyo. Bermakna yusibbukumullah, Allah akan membalas getanyo. Di saat getanyo kata penuhi hak Allah, Allah pun akan memenuhi hak getanyo. Mungkin nyokenyo solusi, jawaban terhadap segala persoalan dalam hidup getanyo. Mungkin dalam rumah tangga bermasalah, bak mita rezeki bermasalah, maka jawabannya hanya lain, penuhilah hak Allah. Di antara hak Allah, ikut Nabi. Di antara sunnah Nabi, yaitu berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah berkurban adalah yaitu untuk pesenang hati fakir miskin. Pesenang hati fakir miskinnya adalah inti dari setiap ibadat yang Allah ajarkan kepada getanyo. Dalam sembahyangnya adalah hubungan getanyo dengan Allah. Di akhir sembahyang, Allah perintahkan kepada getanyo untuk salam ke kanan dan ke kiri. Salam tersebut adalah hubungan getanyo dengan sesama. Artinya Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada getanyo bahawa dalam hidupnya getanyo hansip berhubungan baik dengan Allah mantang, tapi getanyo juga harus berhubungan baik dengan sesama. Menancit dalam ibadah kurbannya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Saat beliau menafsirkan ayat fasalli li rabbika wanhar, beliau menjelaskan bahawa fasalli li rabbika, yang sembahyanglah karena Tuhanmu, artinya mengisyarahkan kepada getanyo untuk tapatih semua perintah Allah. Wanhar, lalu berkurban. Wanharnya geisyarah setelah getanyo tapatih perintah Allah, di antara perintah Allah yaitu berbuat baik antara sesama. Maka oleh karena demikian, dalam hidupnya getanyo hansip berhubungan baik dengan Allah mantang, tapi getanyo juga harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Di antara lagi dengan getanyo praktekkan akhlak yang baik. Lepegah Nabi dalam sebuah hadis, ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Maukah kalian saya ajarkan sebuah akhlak yang baik bagi penduduk dunia dan baik bagi penduduk akhirat. Yang pertama nepegah Nabi, antasila man qata'aka. Sambunglah silaturahmi dengan orang yang mukoh-koh silaturahmi dengan getanyo. Mungkinnya berlawanan dengan nafsu getanyo. Karena secara tabiat getanyo, di saat na orang haitim jak bak getanyo, juga getanyo hantatim jak bak orang tersebut. Bahkan kadang yang lebih parah, tu tak pesan bak anu tuco nyan urumuh nyan baik urusan udip atau urusan mati baik li tajak. Nyokan akhlak yang baik. Akhlak yang baik na pegah Nabi, sambung silaturahmi walaupun ke orang yang hantim sambung silaturahmi dengan kata. Pulam kadang-kadang yang tamu koh-koh hubungan selamanya dengan keluarga do katanya. Dengan orang syik do katanya. Maka coba kita bayangkan padumna pengorbanan orang syik katanya kepada katanya, apakah layak katanya tamu koh-koh hubungan dengan orang syik tersebut. Maka ururayanya adalah kesempatan
mungkin barakon kita yang sibuk, mari bak uronyo kita yang sambung silaturahmi tayak kalan pakiban keluarga katanya. Kemudian yang kedua, wa anta'tiya man haramaka, tajuk ku urang yang hantim juk ke katanya. Tajuk ku urang yang juk ke katanya nyan biasa, tapi yang luar biasa adalah tatim juk walaupun ku urang yang hantim juk ke katanya. Kemudian yang terakhir, wa anta'fuwa amman zalamaka, ta maafkan ubina salah orang lain ngan katanya, walaupun kadang hana gelake maaf. Tak usahakan setiap malam segolom taih gedanya pemaaf ubina dosa urang-urang lain ngan katanya. Semoga Allah pun pemaaf dosa-dosa katanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mungkin hanya demikian yang dapat Tuan sampaikan. Hendaknya benar manfaat Tuan dan kegetanya Bandung, bermanfaat ura, bermanfaat malam, yakni manfaat dunia wal akhirat. Segolom tawa, mari tamu mat jaro, tamu maaf disya. Hana sabah jaminan, tatibit dari no getanya mantang naumu, maka tengah na kesempatan, mari tamu mat jaro, talaki-laki maaf. Uragam gemaah ngan uragam, urinang gemaah ngan urinang. Bila uragam gemaah ngan urinang yang kan mahram, bek tua ke pakai lapik. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.